Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 24 kandidat pria. Dan inilah dia, 24 kandidat wanita. Oke, sekarang kita langsung ambil fishball-nya ya. Dan kali ini untuk kandidat apa? Baik semua pasti. Ya baik-baik, emang di luar gak ada jodoh, gak ada cewek, ngapain mesti kesini sih? Maluin aja tau gak? Cewek di sini tuh semuanya pilihan. Bapak yakin semuanya terbaik buat kamu sini. Kita udah gede, bisa milih sendiri, ngapain kesini? Tunggu. Kita tinggal pilih di sini. Bukannya Bapak dulu yang pernah kesini nyamperin anak Bapak ya? Ya kan sini kan? Hah? Nyamperin istrinya ya? Ya, Pak. Terus ini siapa? Ini anak tiri saya, Mas. Anak tiri? Ya, saya sama istri yang kemarin sudah Cerai? divorce. Lah, terus udah kawin lagi gitu? Iya, Mas. Betah banget lo dengan acara gua. Terus ini anak tiri? Iya. Kenapa masalahnya apa? Ya, saya mau anak tiri saya ini dapat yang terbaik. Dia kan udah 30 tahun nih, Mas. 30 tahun lebih bahkan. Jadi saya tuh malu sama keluarga kalau cowok udah 30 tahun kan apa sih omongan orang, Mas, tahu sendiri. Disangkanya kan nanti Enggak, cowok. intinya kenapa? Kamu nggak mau diapain? Udah diem deh Pak. Mas Uya udah nggak usah kecampur lah. Ini masalah kita ngapain lagi? Saya nggak mau kesini soalnya. Oh, kamu nggak mau sini? Ya iya. Ya udah pergi sana. Kan Papa udah bilang kamu cari jodoh di sini. Udah deh Pak, nggak usah maksa-maksa gini. Ibu nggak usah bela-bela sih. Ngapain bela-bela? Udah tau nih, ibu tuh berubah ya. Semenjak nikah sama bapak nih, nurut sama bapak, ngedengerin apa perasaan Tito, apa Tito ngomong apapun nggak pernah dengerin kan. Sekarang apa? Ibu tuh jadi Gak tau sopan santun. Ya udah gini, sekarang ibu sama bapak yang pengen ngajak dia ke garis tangan. Iya, Mas. Oke, ya udah. Dan itu nomor 4 ada yang kosong, harusnya lo duduk di situ. ya nggak tahu nih. Bapak. Yang daftarin bukan lo sendiri. Bukan, Ya, Mas. bapak. Saya udah daftarin dia, Mas. Kan waktu itu saya pernah kesini jadi saya tahu. Makanya saya yakin dia dapat yang terbaik di sini, Mas. Iya Mas Uya, saya mau minta tolong. Siapa tahu kan anak saya dapat jodoh di sini. Ya udah, kalau anak yang nggak mau ya susah lah. Ya kamu harus nurut sama mama. Ya udah, sekarang gini, coba aja dulu deh. Tunjukin siapa tahu. Cewek-cewek lagi cakep-cakep ini. Ya, yuk. Ayo. Nah, ini ada Tito ya yang tiba-tiba mau disuruh bapak sama ibu cari jodoh tapi dia nggak mau. Dan Lu yang pacarin mantan pacar gua kan? hah? Aku lu. Apaan sih? Maksudnya gimana? Iya mas, mantan pacar saya pacaran sama dia. Sekarangnya dia juga. Aku lu. Udah. Aku aja lu. Oke, apa buktinya? Jadi dia macarin mantan pacar lo? Iya, jadi stres mantan pacar saya. Mulut dijaga bisa nggak lu? Ya ngaku aja lu. Oke, apa buktinya apa? Nih Mas Uya, saya ada buktinya. Di HP saya mas. Coba kasih panitia. Iya. Jadi stres. Iya jadi stres mas. Andi, coba stel. Coba di play. Nah. Oh lu jahat! Gue benci Tito! Tito! Jadi ini mantan pacar lo yang dipacarin sama Tito ini. Iya bener mas. Terus jadi gilanya gara-gara apa? Gara-gara dia mas. Hah? Gilanya gara-gara dia. Coba, kenal nggak sama cewek ini? Enggak, gini. Jujur. Mas Uya, saya kenal sama cewek ini. Dia itu memang semenjak kenal sama anak saya itu, emang udah stres. Maksudnya gimana? Sumpah. Beneran. Maksudnya gimana sih? Gak usah ngomong kayak gitu, ngaku aja. Gimana coba stresnya gimana? Dulu, waktu dekat sama anak saya, cewek itu hampir mau bunuh diri. Ngapain? Gara-gara anak saya tuh nggak bisa nganter dia ke kampus. Makanya memang udah rada-rada gila. Gara-gara nggak bisa nganter anak ke kampus bunuh diri. Iya.
kan saya bilang, dia tuh emang udah stres dari awal. Makanya saya nggak suka sama dia. Ah, ibu bohong nih. Semenjak sama saya normal-normal aja, tapi pas sama dia jadi gila. Aku aja, Bu. Emang udah Jangan bawaannya. ngomong sembarangan lu, Mas Uya. Jadi gini, yang tadi saya kenal namanya Mei. Ya. Lu jangan salah paham lu. Ya. Itu cewek yang tadi, cewek lu ngedeketin gua nggak mau, dia tetap ngedeketin terus. Ya terus stres ngapain? Ya bukan gua so ganteng emang kayak gini. Ya. Emang kenyataannya kayak gitu? Ya. Ini anak kayaknya ini sengaja nih mau ngerusak perjodohan anak saya. Dia ini cuma cemburu doang, Mas. Cemburu, iri sama anak saya. Betul. Iya kan? Ngaku aja lo. Aja lu, diem keluarga. Emang apa lu kurang ajar? Tenang. Kenapa? Lo bilang gua keren. Nggak boleh gitu. Seneng lu. Oh, iya, iya. Udah. Nah, Udah nih. kasih, Mas. Ini kan yang lo mau. Harga diri saya emang nggak bisa dibayar pakai duit. Ya. Pokoknya buat cewek-cewek di sini ya, jangan ada yang mau sama dia. Bacot, ngapain lu ngomong? Jadi Mas Uya, balik ya. Hah? Lah, balik. Lah, balik. Harga diri nggak bisa dibeli pakai duit, tapi duitnya diambil. Gimana? Yaudah, ini Pak. Yaudah gini deh. Ini ada Bapak, Ibu, walaupun anaknya setengah hati, coba Bapak sama Ibu promosiin apa sih kelebihan dari Tito ini sehingga cewek-cewek sini mau sama dia. Coba, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih. Jadi Tito ini anak tiri saya. Dia itu anaknya yang paling baik di rumah, paling nurut. Dan satu lagi, dia pewaris tunggal keluarga kami. Jadi semua usaha saya yang saya jalanin nanti akan diwariskan ke dia semuanya. Wah. Emang pekerjaan Tito apa? Ya saya sebenarnya kan bapak saya punya perusahaan. Ya. Saya kerja di perusahaan bapak saya buat mantauin karyawan sana di bidang skincare. Skincare, punya apa maksudnya? Di perusahaan Pabrik? Iya pabrik skincare. Pabrik skincare. Wah, skincare ini emang lagi usaha yang bener-bener naik daun, ya kan? Jadi biasanya orang-orang kaya nih, ya kan? Iya, oke. Dan Bapak punya berapa pabrik, Pak? Ya belum banyak sih Mas, ya, masih kecil sih, cuman ya cukuplah untuk keluarga kami dan generasi penerus nanti. Oke, Ya, sekarang baru saya dua tanya sih, nih. Mas. Cewek-cewek di sini, siapa yang suka sama Tito? Berdiri. Pewaris pabrik skincare. Pabrik skincare loh. Hah? Hah? Pewaris pabrik skincare loh. Hah? Mas Uya, Oh, iya, kenapa? kayaknya biar saya aja deh yang milihin. Begitu. Ya. Kenapa? Ya soalnya saya kan ibunya. Jadi saya lebih tahu selera anak saya kayak gimana. Oh, silakan boleh. Boleh? Oke. Pak, 5 enggak ya? Oh no, sorry. Kenapa? Sorry ya. Enggak. Kamu nggak masuk kriteria saya. Ibu. No. Bu, mendingan saya bodinya bagus. Ibu kayak jempol kaki, Bu. Pak, nomor 11 gimana? Oke, Ibu kayak mau beli-beli barang, oke ya? Kayaknya ini cocok banget buat anak saya. Turun. Tuh belakangnya cantik tuh, Bu. Enggak. Biar saya pilih dulu. Ah, Oh, oke. Coba berdiri sayang. Oke. Pak, nomor 15. Oke. Sayang. Bungkus ya. Aku bungkus satu ini. Hati-hati, ntar gua tengokin beres deh. Dibungkus emang gorengan, Bu. Emang nasi padang, Bu. mana lagi, Bu? Nasi odong. Oke. Ini mah cakep banget. Pak, nomor 20 ya. Oke. Nah, kalau ini masuk kriteria anak saya. Oke. Sorry ya. Buat yang lain, nilai plusnya nggak ada.
Tunggu, maaf Bu. Tapi ada yang aneh deh. Tadi ibu naik ke atas milih-milih cewek, tapi kalau ngasih kode-kode ke bapak, ke suami ibu tuh gimana sih? Ya, karena kan... Bapak kayak ngasih kode ngangguk baru ibu turunin. Ya karena kan kita kan orang tua kan selalu pengen yang terbaik dong buat anaknya nggak sih Pak? Oke Tito, ya mau tanya nih. Lo suka nggak pilihan orang tua lo nih? Hah? Ya mau gimana lagi mas? Sebenarnya saya nggak mau malu mas. Iya. Karena dipaksa daripada mereka ribut, ya udahlah. Terpaksa? Ya iya mau gimana lagi? Terpaksa setuju? Yakin? Iya mau Oke. gimana lagi mas? Ya udah, jangan terpaksa lah. Nama kamu siapa? Sakira. Kalau kamu? Aku Tia. Kamu? Aku Ervi. Ervi ya, oke. Ibu, terima kasih. Terima kasih. Mian Arbi, Myanmar, Mian dan Arbi, Myanmar tolong. Ada yang aneh nih. Masa tadi cewek ini mau deket cowok ini tiba-tiba jatuh? Mental gitu loh. Mian coba lihat. Boleh kalian ke depan? Tempelkan tangan kalian dua-duanya ke tangan saya. Tapi bahaya loh, tadi megang tangan cowok langsung mental. Sakila ini, Mas Uya, Sakila ini memiliki energi yang sangat besar dan energi itu berasal dari leluhurnya yang memiliki ilmu sakti, sedangkan dia bentrok dengan energinya Tito. Wah, maksudnya gimana sih? Boleh saya minta bohlam? Bolam. Mian akan mengukur energinya seberapa besar. Jadi Mas Uya, kita akan buktikan seberapa besar energi leluhurnya dia yang menempel ada di dalam tubuhnya. Boleh genggam? Loh, Bisa lihat? Kok nyala? Wah, ini kok bisa sih? Nggak tahu mas, aku juga. Hah? Kok bolam kan harus berhubung dengan listrik? Iya, harus Kok tiba-tiba nyala? Jelasin dong Mian, ini Bohlam ini bisa nyala sendiri karena energi yang sangat besar dari leluhur masuk ke dalam tubuhnya menjadi tetesan darah. Boleh genggam? Loh, kok Bisa nyala? lihat? Kok nyala? Wah, ini kok bisa sih? Nggak tahu mas, aku juga. Hah? Kok bolam kan harus berhubung dengan listrik? Iya, harus Kok tiba-tiba nyala? Jelasin dong Mian, ini Bohlam ini bisa nyala sendiri karena energi yang sangat besar dari leluhur masuk ke dalam tubuhnya menjadi tetesan darah. Ilmu hitam yang Ilmu sangat hitam. melekat ada di dalam tubuhnya. jadi dijagain sama leluhurnya apa gimana sih Mian? Iya. Mungkin Sosoknya gimana Mian? Mian akan gambar ya. Boleh. Oke. Perlu apa Mian? Mian minta kanvas dan spidol. Tapi emang banyak orang-orang yang selalu dapat titisan atau dijagain leluhurnya. Seperti gua katanya di belakang gua ada singa katanya. Macan apa singa katanya. Iya kan? Cobain sama yang lain. Apa coba dipegang sama yang lain mungkin? Apa jangan bolam yang korslet, coba kau pegang. Ini nggak nyala. Kamu yang merah? Nggak nyala juga. Coba ke cewek tadi. Loh, nyala. Nggak tahu. Nggak tahu. Coba saya pegang. Saya nggak nyala. Kok nggak nyala ya? Loh, nyala lagi. Ada-ada aja ya. Coba penasaran, coba Mian, lihat leluhurnya seperti apa Mi? Boleh untuk membelakangi saya? Wah, sundel bolong bagaimana ini? Banyak titik. Ya. Titik di dalam tubuhnya yang punya energi yang sangat besar. Iya.
suka nih ngeliat kalau Mian tuh setiap melakukan sesuatu tuh bikin orang penasaran. Gue tuh, iya ya, bener-bener. Gambar apa ya? Ini sosok seperti nenek-nenek. Nenek-nenek. Iya. Dia bersekutu dengan jin atau setan. Energinya pun sangat kuat. Ini selalu jagain dia nih, Mian. Iya. Buat Jika apa ada sih, orang yang berani mendekat ke dalam dirinya, itu pasti akan diganggu oleh nenek tersebut. Iya. Oh, cowok yang deketin dia, yang mengganggu dia akan dijagain itu. Iya, Yang punya niat buruk. betul. Ya berarti Tito punya niat buruk dong. Kena lagi aja. Iya, kalau enggak kan nggak akan mental kalau bener yang dikatakan Mian kan. Coba Mian, bisa di cleansing nggak nih? Ini sangat bahaya sih Mas Uya. Bisa di clean nggak, dibersihin? Bisa. Arbi mungkin apa kita relaksasi dulu? Relaksasi aja. Apa gimana? Minta kursi. Hah? Kursi. Sambil Mian memikirkan mungkin gimana cara untuk meng-cleansingnya ya? Soalnya Mian bingung ini, energinya sangat besar dan bagaimana cara untuk membersihkannya sangat bersih. Ini tuh kalau dibersihkan setengah-setengah pasti bakalan nempel lagi. Balik lagi. Iya, karena udah masuk ke darah. Ilmu hitam itu jika masuk ke darah itu turunannya pun akan ikut. Bisa menyebabkan semuanya itu kena karma buruk. Mungkin karena proses ini sudah lama dan udah mendarah daging, menyatu dengan tubuh, darah, sehingga sangat sulit untuk dikeluarkan. Dengan metode mungkin nanti Mian cek dulu, Kak Arbi boleh relaksasi dulu. Nanti Mian cek untuk bagaimana cara membersihkannya. Oke. Boleh minta kursi. Coba silakan. Oke, sekarang fokus ke lampunya aja. Oke, nanti pada hitungan ketiga, rasakan kembali energi tersebut mengalir dalam tubuh kamu dan teralirkan ke dalam lampu tersebut. Dan kenapa ketika saya hitung 1 sampai 3, energi tersebut makin lama tuh makin berkurang dan menghilang. Dan entah kenapa seiring lampu tersebut padam, entah kenapa kamu masuk dalam kondisi relaksasi dan masuk dalam kondisi tidur, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 1, lebih tenang. 2, entah kenapa energi tersebut mulai berkurang secara perlahan. 2 dan 3. Ya, langsung mati tuh lampunya. Kan Udah tenang ya, Bi? Iya, mau di Mian bersihin, Mian. Oke, Mian minta alat Mian. Jadi Mas Uya, ini adalah cairan di mana cairan dupa pengusir jin atau setan. Cairan pengusir jin atau setan? Ya betul. Nah, ini tuh sudah didoakan, sudah di blessing, dan energinya sangat kuat. Itu dengan metode sinar bulan, alam, doa. Right. Iya betul. Sehingga jika kita nanti tempelkan di bagian tubuh yang ada sosoknya, itu sosok mungkin akan menghilang. Dan dia nggak betah, kepanasan. nggak Menjerit, kepanasan, dan itu bakalan pergi. Jadi jenis moonlight terapi kali ya? Iya. Ini bobo apa gimana, Bi? tidur, dia lagi tidur masuk. Oh, tidur. Mas Uya, Mian lihat di sini ada sosok leluhurnya, bahkan ternyata bukan cuma satu, banyak sekali di sini. Kalian jangan ganggu saya. Tepat di jidatnya, dia sering merasakan pusing, emosi yang sangat besar. Tepat di samping matanya, dia merasakan energi negatif itu mengalir. Melihat sosok-sosok negatif. Dan lihat, leluhurnya membantu dia agar lebih cantik. Mulutnya menjadi manis. Sehingga orang banyak mempercayainya. Bisa kalian lihat, di daerah hidung ini, dia mempunyai sejenis susuk yang membuat semua orang terpikat. Dari titik ini,
masih banyak titik yang lain, terutama di atas payudaranya. Terbakar. Panas. Pergi. Maksudnya panas banget. Ini apaan? Banyak banget semuanya di mana-mana. Ini proses terakhir yang akan doakan dan semoga cepat bersih dan energi negatif di dalam tubuhnya, efek titisan leluhur akan hilang. Jadi cemong begini, Mian. Ini gak apa-apa, Yan? Udah nggak apa-apa. Mian minta Tito boleh pegang. Sorry, boleh pegang? Nah ini aman nih. Bu. Nah, Bu. Sepertinya dia ada kelainan, saya nggak mau deh Mas Uya. Ya emang ada apa masalahnya sama garis Jadi tangan Bu saya? gak mau nih? Nggak mau Mas Uya. Dia udah aneh. Saya nggak mau. Aneh kan? Ya udah kamu harus balik ke podium. Aduh. Oke, sekarang gimana nih? Ada tinggal 2 wanita di sini nih. Tadi siapa namanya tadi? Siapa namanya? Aku Tia. Siapa? Aku Tia, Mas Uya. Iya, satu lagi? Dia sama Hervi. Nah, Tito tinggal 2 nih. Ya. Sorry, boleh lihat tangannya? Oh, Coba Ibu lihat. nggak usah lihat, Bu. Ibu mau lihat? Udah nggak usah, Bu. Ibu kan mau tahu garis tangannya. Dia Boleh dong. nggak usah, Bu. Ibu harus lihat, Nak. Coba lihat. Pak, gimana? Kok jadi ke bapaknya sih, Bu? Udah bapak, Nggak usah, Bu. Pak, tapi Ibu suka. Ya, sama anak. Ada yang aneh deh. Iya, jodohkan Ini anaknya. keluarga ini aneh ya. Mau nanya ke bapak. Gitu sih. Kok Tadi ngasih kode-kode ke bapaknya mulu. Coba, Bapak sini Pak, sini Pak. Ada yang aneh deh. Ini gerak-gerik ibunya sama bapak nih mencurigakan nih, walaupun bapak tiri, suami tiri ya. Maksudnya mencurigakan. Coba Mian. Ada yang aneh nggak Mian? Dilihat dari sini Mian. Ya betul Mas Uya, memang ada yang aneh. Ada yang aneh kan, bener kan? Tuh apa gue bilang. Mian minta Samantha sekarang. Samantha. Samantha. Kalian berdua ke depan sekarang. Ah mati deh. Bapak Ibu. Ke depan! Oh bukan gue. Iya. Diam di lingkaran ini berdua. Itu di sini. Pegang Samantha. Tahu. Berdua. Saya nggak tahu, ikutin aja. Pegang aja, jangan banyak. Nanya ke saya juga Tanya. nggak tahu. Ternyata ini. Mas Uya, Ya Mian. ternyata mereka ada hal yang besar Hal yang besar. disembunyikan. Sesuatu yang berbau klinik. Klinik. Maksud lu apa? Jangan sembarangan kamu ya. Jangan bermain api kamu ya. Kamu jangan sembarangan. Bapak Hati-hati, jujur Ibu. Pak. Ini tuduhan, Mas. Ini tuduhan, Tuh. Mas. Kalau Bener, Bapak main klinik. Kalau dilihat dari ekspresi anaknya Tito ini, dia memiliki lirikan-lirikan tajam yang kayaknya tahu sesuatu nih, ada yang disembunyikan nih. Coba, apa kita relaksasi aja Tito nih, Armi? Dia kayaknya tahu sesuatu dia. Nggak ada. Something. Jangan, Mas. Nggak bisa. Loh, ini kan Anak saya tidak boleh direlaksasi. alasannya Dia- apa? Kita itu keluarga jujur, Mas. Nggak ada Ya udah kebohongan. makan duduk di sana. Saya direlaksasi. Nggak perlu, Mas. Nggak perlu relaksasi. Silakan duduk. Bapak anaknya mau atau enggak? Tanya anaknya mau nggak Tito? Bapak yang nyuruh nggak usah. Tuh anaknya aja mau.
Udah diem. Tok, jangan, Tok. Diem. Tok. Tito. Nggak usah. Ayo, yuk. Tidak. Iya, makanya. Pengen takut. Oke, Tito. Sekarang fokus ke depan dulu, oke. Lihat jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan, fokuskan ke jam tersebut dan niatkan ketika jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan, oke, niatkan untuk masuk dalam kondisi relaksasi lebih tenang, lebih nyaman dan lebih rileks dari sebelumnya. Dan apapun yang terjadi ketika kamu merasakan kondisi yang nyaman tersebut, alirkan gelombang relaksasi dari ujung kepala sampai ujung kaki dan biarkan ketika saya hitung 1 sampai 3, akses informasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu dan ceritakan lebih tenang dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke, Tito. Coba ceritain tentang hidup lo, gue penasaran nih. Tentang keluarga lo juga semua lo ceritain. Sebenarnya saya udah muak, Mas. Sama siapa? Sama bapak sama ibu saya. Kenapa emang? Semenjak ibu saya nikah lagi sama bapak tiri saya, kelakuannya kayak ibu saya jadi suka nyimpen benda-benda pusaka sama jimat di rumah kita, Mas. Wah, jadi pengaruh bapak tiri kamu nih? Iya, pasti. Terus bapak tiri kamu suka melakukan hal apa gitu? Bapak tiri saya juga sering bawa ibu saya ke hutan angker Terus setiap malam Jumat, Mas. untuk ngapain? Buat ngasih sesajen sama sosok yang mereka percaya bisa bikin mereka kaya, Mas. Saya dipaksa sama mereka cari pasangan untuk nantinya, ya pasangannya saya itu akan diajak ritual bersama mereka. Saya sebenarnya udah nggak mau ada lagi jadi korban, Mas. Jadi korbannya itu pacar-pacar kamu bagaimana sih? Ya saya takut wanita jadi pacar saya jadi stres habis diajak ritual sama mereka. Ya seperti kayak wanita yang tadi. Oh, yang tadi stres, yang tadi. Oh, ya cowok yang ketiga tadi. Yang duit tadi ya. Bibi, sadar Bibi. Mas, nggak benar, Mas. Itu semua bohong. Dia ngarang, Mas. Dia ngarang. Orang ini relaksasi. Iya, pasti jujur, Pak. Oke, Mian, gimana Mian? Ini harus dia lakukan apa nih Mian? Ritual ini harus dihentikan. Sekarang juga. Saya minta kanvas sekarang. Saya akan lihat seberapa negatif sosok itu. Dia sudah bersekutu dengan iblis. Kalian berdua, diam di sini. Gue pengen tahu sosoknya kayak apa, Bi. Ke depan. Coba. Dia yang telah disembah. Jika manusia menyembah jin atau setan, maka kelak kematiannya akan menjadi budak mereka. Diperbudak, bahkan bukannya itu. Nyawa yang hilang akan dijadikan budak-budak setan yang terkutuk. Ibu, hati-hati kamu akan mati. Dibawa oleh mereka. Mas Mian, saya minta tolong dong. Saya mau tobat. Saya takut mati. Jangan, Bu. Udah deh, Pak. Bukan tahu. Kita bisa karena ini. Saya takut mati. Saya nggak mau mati. Sekarang Bapak mendingan ngaku deh. Ada apa? Lepas dulu. Mas Mian, Mas, tolong Mas. Saya mau keluar. Hah? Keluar dari pesugihan suami saya. Kalau ibu tinggalin saya dan ibu tobat, ibu tahu nggak efeknya? Akibatnya apa? Iblis itu akan datang ke ibu setiap hari dan membawa ibu. Diam! Itu karena kamu kan? Ulah kamu! Ritual yang dilakukan Bapak ini, pertama, berganti-ganti pasangan. Melakukan hubungan si sel itu
dimakan oleh jin dan iblis sehingga menjadi anak-anak iblis. Serius, Mian? Iya. Bibi, relaksasi, Bi. Relaksasi, Bi. Pak, sini Pak. Relaksasi lo. Ayo, relaksasi. Ayo. Oke. Saya akan buktikan kalau saya nggak bohong. Ayo, Bi. Oke, boleh minta lilin Trisula? Oke, sekarang angkat dulu dikit Pak. Oke, sambil diangkat sekarang, fokus ke lilinnya. Lilin yang paling tengah, bayangkan cahaya lilin tersebut semakin lama tuh semakin hangat di depan muka Bapak, dan rasakan kembali kehangatan tersebut menjalar ke seluruh tubuh, dari mulai mata, kepala sampai seluruh tubuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan rasakan makin nyaman, rileks, dan semakin tenang dari sebelumnya. Dan biarkan apapun yang terjadi ketika saya hitung 1 sampai 3 masuk ke dalam kondisi yang nyaman dan rileks. Dan secara perlahan nanti ketika siapapun yang bertanya, akses informasi apapun ataupun cerita dari kehidupan Bapak di masa lalu menjadi lebih tenang dan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan tetap buka mata. Oke, Pak, terus ceritain. Bapak ngelakuin ritual apa, Pak? Sebenarnya saya udah lama, Mas, bersekutu dengan iblis. Kenapa, Pak, si Bapak melakukan itu? Saya menuntut kekayaan dengan iblis tersebut, Mas. Ini semua saya lakukan karena terpaksa, Mas. Kenapa? Saya bingung harus cari uang kemana lagi semenjak saya di PHK. Terus? Tapi, Mas, apa yang saya dapat itu tidak gratis. Oke, harus ada apa tuh? Imbalan? Jadi harus ada imbalan semacam tumbal, Mas. Terus? Iblis itu menyukai wanita yang bertelanjang. Makin lama dia menginginkan istri saya, Mas. Wah, jadi tumbal. Iya. Wah. Menginginkan istri saya untuk selamanya, Mas, dibawa ke alamnya. Iblis itu menyukai wanita yang makin lama dia menginginkan istri saya, Mas. Wah, jadi tumbal. Iya. Wah. Menginginkan istri saya untuk selamanya, Mas, dibawa ke alamnya. Terus, ibu Bapak mau? Saya negosiasi dengan iblis tersebut, Mas. Bisa nego? Iblis itu bisa nego, Pak? Iya. Jadi saya tawarkan untuk diganti oleh tumbal lain, yaitu wanita cantik dan muda. Oh, jadi nggak nego tipis, Pak ya? Nego besar ya? Iya, Mas. Makanya saya mau Tito itu dapetin cewek yang cantik di sini untuk saya jadikan tumbal, Mas, nantinya. Udah bisa dan lebih. Oke Pak, sekarang saya itu 1 sampai 3 semuanya kembali ke semula. 1, 2, dan Ya lu milik kita berarti jadi tumbal. Saya nggak ngomong apa-apa. Aduh, aja lu. Tadi lu ngomong di situ. Tenang aja. Oke. Mian. Tolong nih, cleansing nih ibunya. Takutnya ibunya masih ada pengaruh-pengaruh. Kenapa, Bu? Bu, kenapa, Bu? Sampai nangis gitu, Mi? Ibu, apakah siap untuk saya bersihkan? Ya kan tadi gue dipilih. Bisa diapain nih? Masih bisa diselamatkan nggak? Pasti bisa. Anda mau? Mau nggak, Pak? Bapak sama Ibu mau? Ya, ibunya dulu. Ibu mau? Mau, Mas. Silakan Ibu duduk di sini. Mas Mian, tolong saya ya. Tolong bersihin diri saya. Tolong bersihin dari pesugihan suami saya. Iya, saya tidak akan mau banyak korban di sini. Silakan Ibu untuk duduk sekarang. Duduk di mana? Duduk di bawah. Di bawah. Oh, menyatu dengan tanah ya? Yang Mian lakukan adalah metode dengan menggunakan energi alam. Boleh saya minta alat? Ibu, peluk Samantha. Boleh Ibu rasakan energi yang ada di dalam
Samantha ini, Mas Uya, Ya. energi alam itu sangat luar biasa. Bahkan bisa menghancurkan energi negatif sekaligus. Ini daun apa, men? Ini adalah daun kelor. Kelor. Ya. Dulu, jin dan setan melakukan sebuah perjanjian di mana ada tumbuhan yang akan mereka hindari dan takuti. Jika terjadi benturan antara tumbuhan tersebut dengan mereka, maka akan ada reaksi panas, hancur, lebur dengan jin itu. Oh, maka daun kelor dipakai buat penetral itu. Iya, betul. Dan ini adalah serbuk, di mana serbuk ini sudah didoakan untuk menjaga ibu ini supaya dibentengi. Sosok jin tidak akan pernah bisa masuk ke dalam tubuhnya. Coba Mian, udah cukuran Mian. Ibu, saya mulai sekarang. Tutup matanya, rasakan, keluarkan energi negatif, hawa nafsu, emosi, semuanya. Hancur, lebur. Mas Uya, Ya, Mian. nanti ibu ini akan kepanasan, bahkan ada reaksi yang sangat luar biasa. Ibu rasakan, buang semua yang ada di dalam tubuh ibu sekarang. Jangan biarkan menguasai tubuh ibu sekarang. Samantha, bantu, keluarkan energinya. Mari kita bentengi supaya energi negatif itu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam tubuh ibu dan menjadikan ibu ini sebagai budak mereka. Mian tidak setuju, bahkan tidak akan ikhlas jika manusia menjadi sosok budak, jin atau setan. Hancur! Mas, ini istri saya kenapa, Mas? Itu karena kamu ya, ulah kamu. Sekarang energinya lemah. Jika tidak, dia akan mati. Tumbal kamu berikutnya. Sadar kamu. Pak, Bapak, Bu. Bapak harus stop kayak gini-gini segera, Pak. Kalau ada apa-apa minta bantuan Mian. Ya? Iya, Mas. Bapak, bawa istri Bapak, Pak. Tito. Bangun, Bu. Jadi netralin aja dulu. Bu. Bawa ke klinik. Kayak gitu-gitu tuh ternyata ada ya. Orang pengen kaya tapi pakai cara yang tidak. Ya, wah. Kalau kita ingin kaya, bekerja. Bener nggak? Usaha. Oke, kita akan kocok lagi fishball-nya untuk kandidat wanita ya. Oke. Nah. Udah bersih-bersih tadi, udah cemong-cemong. Udah ya. Udah, jangan aneh-aneh lagi. Oke, fishball yuk. Kita akan undi lagi untuk kandidat wanita nih. Apaan sih baru datang nih? Sini. Ngapain lo? Mas, saya tadi habis dari toilet, ngomong. Hah? Saya tahu banget sih. Apa muntah-muntah? Iya, dari tadi saya ngomong. Kenapa sih? Saya habis makan terus muntah-muntah. Mah, kekenyangan, Mungkin. asam lambung. Kayak gini, Mas. Yaudah. Tahu deh, Udah enakan ya? Udah, Mas. Duduk. Ini fishball mana fishball? Banyak kan mainan nih? Apa sih? Waduh, gawat, ngeri. Oke, cewek nomor 22. Lah dia lagi. Malah sirik aja. Irma, gadis cantik yang memiliki badan kutilang, kurus, tinggi, dan langsing, mencari seorang pria yang memiliki tubuh ideal. Berhasilkah Irma mendapatkan jodohnya malam ini? Kerjanya apa? Kerjaan aku di modeling. Modeling. Oh, pantesan juga badannya kurus banget ya kayak Lidi ya. Iya dong. Beratnya Mas. berapa beratnya? Berat saya 45. Beratnya 45. Oke. Ini model emang selalu harus kurus-kurus ya? Iya dong, Mas. Hah? Kalau model-model di luar tuh yang langsing-langsing. Oke, model apa nih? Catwalk, model foto, model apa? Catwalk. Oh, catwalk. Oke. Coba. Catwalk gimana? Gue gak percaya. Mana ceking banget Coba. model. Iya. Habis itu pada Habis itu pada kayak bisa aja, sini dong turun. Coba lo paling kencang nyorakin orang. Coba bisa nggak? Coba. Turun dong. Iya kayak gitu, aku bisa kok kayak gitu. Coba.
sebelumnya kita tuh harus pemanasan dulu biar nggak jelek kayak dia. Gimana? Nah, kayak gini. Mana ada Oh. pemanasan begini, lu mau olahraga? Ya kan emang kayak supaya jalan tuh biar supaya jalan coba cantik dong, kayak coba gitu. dong. Bukan kayak lo kayak gitu-gitu, bukan. Oke. Nah, kalau model itu kakinya harus jalan segaris kayak gini nih. Tuh. Ya ilah. Oh, kayak gini. Oh, jadi kalau jalan tuh harus garis. Iya, dong. Kaki kanan sama kiri harus garis. Iya, betul. Ya ilah. Gitu. Gak gitu juga, Mas. Gak gampang, jangan ngeremehin orang. Naik. Oke, sekarang kriteria cowok lo seperti apa? Jadi gini Mas, kriteria cowok saya tuh yang ganteng, BB-nya ideal, BB-nya bau badan? berat badan. Oh, berat badannya ideal. Terus? Dia tuh sehat, sering olahraga. Tingginya BB-nya tuh harus di bawah 70. Berat badan di bawah 70? Nggak di bawah 50 juga. Hah? Jadi harus ideal. Harus ideal? Ideal tuh berapa? Di bawah berapa, di atas berapa? Dia tuh di bawah 70 tapi nggak di bawah 50 juga. Antara 50 sama 70? Oke, itu yang ideal ya. Susah banget cari cewek pakai berat badan ya. Saya mencari sendiri aja ya Mas ya. Hah? Saya mencari sendiri aja Ya ya. udah. Ngapa sih lu pada sirik aja? Kamu coba taruh. Oh, ini seleranya. Kayak gini dong. Mana lagi, ayo. Cakep juga. Sirik aja lu pada. Ih. Kamu deh, ya. Satu lagi ya. Semua Kamu kurus-kurus nomor dia cari ya. 21. Kamu nomor 2. Cowoknya ya. Iya, semua cowoknya kurus-kurus loh dia cariin. Oke, ini udah ada berapa cowok nih ya? Nama lu siapa? Juliansa. Panggilannya? Ian. Terus kalau kamu nama siapa? Yudo, Mas. Yudo. Iya. Kalau kamu? Adriansa. Adriansa di Yuliansa. Panggilan Ian juga? Adri. Adri. Kalau kamu tuh? Erwin. Erwin. Panggilan Wiwin? Iya, aku tahu. Oh, iya. Oke. 4 kebanyakan. Lo pilih 2 aja. Oh ya udah gini aja Mas. Jadi aku mau tes satu-satu ya. Oke, gimana caranya? Tesnya itu kalian harus nimbang sama tensi biar aku tahu. Apa? Tensi? Ya di tensi. Di tensi? Oh, biar sehat ya. Oke. Boleh. Bentar ya, aku ambil alat itu ya. Ya. Apa sih? Coba, gimana nih? Coba kamu timbang dulu. Coba gue ya. 61,70. Oke, masih masuk kriteria ya? Coba kamu. Coba Yudo. 57. Wow, di bawah lagi nih. Lu makin ceking ya. Kecil berarti nih kayaknya. 54 lebih kecil lagi. Lagi nih. Nah, ini 51 gue rasanya. Kepala 3, Mas. 49 nih jangan 49 nih. Tuh kan 51 tebakan gue benar. Iya, kok tahu, Mas? Gua tuh bisa ngeliat orang berat badan cuma dari mata doang. Keren. Oh mau aku tensi dulu deh. Boleh. Tes satu-satu dulu ya. Iya. Tensi dulu. Udah? Kalau kamu 120/80. 120/80. Oke. Masih better lah ya. Normal. Berapa? Ini
tinggi 110/70. Masih ganteng lah ya, normal. Coba kamu. 20/100 sih. Darah tinggi. Waduh, 170/10. Badan paling kurus, tensi paling tinggi. Gimana sih itu? Balik lagi ke podium. Lah ngapain? Lu buang-buang waktu gua dong kalau gitu. Panas. Darah tinggi nih, marah-marah mulu. Emosian. Dong. Iya nih. Wajar dong mas, saya dari atas ke sini. Ya tinggal ke atas lagi, susah banget sih. Naik turun kan enak. Kasihan. Paling kurus, paling tinggi darah tingginya ya. Waduh. Ya udah, Maaf, jadi sekarang ya. eliminasi 1 ya. Nah sekarang ada 3 nih tinggal nih ya. Oke, terus sisa siapa tadi? Irian, Yudo, sama Adriansyah ya. Oke. Nah sekarang mau diapain nih kira-kira? Kepala gua sakit banget. Sakit banget. Hah? Ini dari depan tadi ya? Kamu apa? Mau kabur tuh. Lempar handphone ya? Enggak. Lo yang lempar ini ya? Hah? Sakit banget gila. Mian Arbi. Yang mau kabur ah. Coba coba kabur nih. Ini kamu penyanyi dangdut dari mana nih? Hah? Bajunya warna-warni begini. Tangan ke Santi. Kamu yang lempar ini ya? Iya, saya. Coba jelasin, masuk. Dalam tuh. Kepalanya nggak apa-apa tadi. Nggak tahu tuh benjut tuh kesakitan tuh. Berdarah nggak tuh? Berdarah nggak tuh? Tanggung jawab lu. Apaan sih? Lebay Coba lihat. banget. Lebay banget. Mana gua nih? Tenang dulu. Handphone. Psycho lu. Berdarah nggak? Benjol tuh kayaknya. Itu Mas Uya. Benjut. Siapa nama lo? Saya Sondang. Sondang. Iya, Apanya Ian? mantannya. Mantannya. Terus kenapa lo lempar HP ke dia? Ya saya nggak terima aja dia mutusin saya. Lah. Lo nggak mau putus dari dia? Enggak. Pokoknya Ih, apaan harus sih? balikan sama aku. Aku nggak mau putus. Gue itu sama udah gak mau kamu. sama lo. Gua Aku tuh nggak udah. mau sama kamu. Ih, bapak pegang deh. Aku nggak mau putus. Lu tuh freak banget tau gak? Aku mau balikan. Lepasin. Dong itu. Coba Arbi, tenangin Bi. Jangan putusin Tenangin aku, Bi. please. Coba relaksasi Bi. Udah capek sama dia. Dia freak banget tau gak sih? Tenang dulu, tenang. Sampai segitu nggak mau putus sampai Relax. kaki dicengkram begitu, jalannya diseret-seret. Direlaksasi aja langsung. Ayo, relaksasi Bi. Kursi aja. Kursi chair. Nggak mau putus sama Iya. Iya, harus relaksasi dulu. Kita kan nggak tahu masalahnya apa. Nggak mau tolong. Iya kan relaksasi dulu. Sampai digigit. Oke, sekarang nyadar dulu. Oke, sekarang fokus ke depan. Dan apapun yang terjadi ketika kamu lihat jam bergerak ke kiri dan ke kanan, semakin lama semakin nyaman, rileks dan lebih tenang dari sebelumnya. Dan biarkan apapun yang kamu rasakan sekarang alirkan ke seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan biarkan ketika saya hitung 1 sampai 3, siapapun yang bertanya sama kamu, akses segala informasi ataupun cerita dalam kehidupan kamu di masa lalu, ceritakan lebih tenang dan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Tetap. Ya sebelum saya mau tanya sama cewek-cewek yang ada di sini nih. Biasanya kalau cewek-cewek itu ya diputusin sama cowoknya, tapi nggak mau diputusin biasanya kenapa sih? Hah? Kenapa lo nggak mau putus dari Ian? Coba ceritain Sondang. Saya sayang banget sama Ian, Mas Uya. Sampai mati saya gak mau putus sama dia. Kenapa? Saya udah kenalin dia ke keluarga besar saya. Terus? Ian juga udah sering ikut kalau ada keluarga besar saya ada acara. Terus kamu udah kenalin kemana-mana gitu? Udah apa? Udah kenapa? Lebih tepatnya kenapa Iya, kamu? saya udah selalu ngomong ke semua orang kalau saya mau nikah sama Ian. Saya malu kok tiba-tiba saya putus sama Ian, Mas Uya. Oh. Lanjut kenalin. Coba Ian, saya mau nanya kamu Ian. Emang Sondang tuh gimana sih orang Ian? Ya, Sondang ini anaknya baik.
Oke, terus? Tapi dia psycho. Kalau dia marah aja kadang-kadang dia jedotin kepalanya di dinding. Nyilet-nyilet tangan pakai. Pokoknya psycho banget deh. Maksudnya Toksik banget berarti ya? toksik banget. Daripada sering nyakitin ya udahan aja. Oh iya juga sih ya. Ya udah, coba Bi, sadarin Bi. Ini harus diterapi. Terapi terserah mau diterapi atau diterasi. Sugesti aja, kasih sugesti Bi. Sugesti aja. Iya. Biar lepas dari Nggak tahu gimana cara deh, lu ngerti dah. Oke. Oke, sekarang Sondang. Sekarang apapun yang kamu rasakan sekarang, oke, munculkan perasaan kecewa, perasaan cinta ataupun perasaan marah kamu campur aduk dalam pikiran dan perasaan kamu. Pada hitungan ketiga, oke, munculkan perasaan tersebut semakin lama tuh semakin besar dan biarkan hal tersebut ataupun perasaan tersebut semakin lama tuh semakin kamu hancur leburkan dalam pikiran kamu seperti halnya memuai dalam alam semesta dan biarkan ketika saya hitung 1 sampai 3 apapun yang kamu rasakan lepaskan. Oke, damaikan diri kamu dan biarkan kamu akan menerima apapun yang terjadi dalam diri kamu mulai sekarang dan seterusnya. Diri kamu sudah lepas dari perasaan bersalah, perasaan ingin mengekang ataupun perasaan marah, kecewa dan lain sebagainya. Membuat diri kamu lebih percaya diri dan semangat untuk menjalani kehidupan kamu. 1, lebih sehat, 2, lebih semangat dan 3, lebih percaya diri dan sebagainya. Oke. Ian, mau balikan apa gimana nih? Sama Sondang nih? Atau mau tetap jadi jodoh di sini? Enggak deh, Mas Uya. Saya soalnya udah capek banget sama dia, jadi saya mau cari cewek baru aja di sini. Udah nggak mau sama Sondang? Enggak mau. Aku minta maaf ya udah nyakitin kamu, udah pernah nyewain kamu. Aku tahu aku egois. Minta maaf ya. Gak apa-apa kalau kamu mau nyari lagi yang lebih baik dari aku. Kamu pantas kok dapet yang lebih baik dari aku. Udah nggak galak lagi tuh. Minta maaf ya. Maafin aja, Ma. Peluknya yang benar, peluk. Minta maaf. Minta maaf ya. Oke, gimana nih? Aduh, gimana nih? Dilanjutin nggak? Masih mau sama Ian nggak? Ceweknya aja tuh yang freak. Oh gitu ya? Kalau begitu kita lanjutkan ya sama Ian, Yudo, dan Adriansyah ya. Oke, ya udah. Dan sekarang di hari 3 orang ini ya, kira-kira kita harus eliminasi lagi 1 nih. Saya mau cek ketebalan pantat lagi. Mami, kamu, saya tanya kamu yang ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Ayo pulang. Mami nggak mau Mami. Bu. Kenapa? Maksud ya, kenalin. Saya Joyce, saya maminya dia. Oke. Tahu nggak? Dia ini model, calon supermodel dunia. Anak saya cantik kan? Cantik kan anak saya kan? Mami jangan malu-maluin Irma, Mami. Kamu yang malu-maluin. Kamu nggak usah tanya mami ngapain di sini. Kamu mau ikut nyari Mau jodoh? cari pacar, Bu. Kamu tuh ngapain coba cari cowok di sini? Aduh, mami pusing coba. Kalau kamu di sini juga, itu nanti kalau kamu dapet cowok di sini, terus apa nasib fans kamu di luar sana? Fansnya banyak loh. Ih, jangan kayak gitu, Mi. Irma tuh capek, Mi. Kok tuh nurutin kemauan Mami terus. Dengerin, kalau kamu udah punya uang, nanti cowok datang sendiri. Kamu mikirin nggak? Kalau fans kamu nanti tahu kamu punya cowok kayak begini lagi, aduh, nggak ada yang mau sama kamu. Mi udah, Mi. Irma nggak mau. Mau, harus mau. Sekali. Ih, nggak mau. Irma nggak mau, Mi. Ih, Mami. Irma nggak mau. Ih, siapa, Mi? Bukan. Siapa ini? Bu Joy, kapan aja jadi model? Sabar Mas Benny. Ini anak saya baru Nah, ini sama siapa, Mas. Bu? Ini casting directornya. Jadi dia udah ngorbitin model-model yang terkenal itu loh. Nah ini anak saya Mas Benny. Cantik kan? Oh, ini anaknya ya? Cantik banget nih. Nih Mas Benny. Ini kalau untuk model. Lihat Mas Benny, lihat dong. Tuh kalau untuk model pakaian apapun masuk kan body Oh, saya. kayak model begini mas banget. Iya kan sih, Mi? Udah jelas banget sih, Mi. Jelas ini. Woi, Bu nggak marah anaknya digituin, dilecehkan gitu? Mas Uya, namanya kalau mau anak terkenal tuh harus berkorban, gimana sih? Apa sih? Diam deh, nggak usah teriak-teriak. Sirik aja deh. Udah, kamu nggak usah dengerin. Mami, Irma nggak mau, Mi. Udah, Irma, kamu dengerin Mami. Gak mau, Mi. Ih.
Jadi gak nih anaknya si Kesting? Jadi Mas Benny, pokoknya udah Mas Benny dengar kata saya, kalau saya bilang jadi. Kalau nggak jadi cari di sini nih. Mas Benny, enggak, Mas Benny udah jadi. Mas Benny coba, Mas Benny lihat deh, dibanding yang di sini udah jelas anak saya. Mas Benny. Kamu jadi model saya? Oh my God. Iya. Males banget. Coba jalan. Mas Benny, ini ngapain sih nyari-nyari di sini? Itu belum jelas. Siapa nih? Lo kenal dia? Kenal. Lo pernah casting di tempat dia, casting? Gak pernah, cuma dia punya usaha tempat spa. Spa plus. Ngomong apa sih lo? Lo jangan bohong nih. Lo jangan fitnah. Ngaku. Bohong dia, Mas. Bohong tuh. Jadi Om Benny itu sebenarnya apa sih, casting director apa punya spa? Casting director, Mas. Hah? Casting director. Bohong, Mas. Usaha spa Buat itu apa? dia. Film, iklan? Film, iklan, model masuk semua. Masuk semua? Iya. Oke, lo salah kali, salah orang. Bener ya, Mas. Dia salah ngomong ngaku ya, Mas. Oh gitu? Udah yuk. Ayo, kita ke sini. Mami, Irma nggak mau, Mi. Ih, ampun, Irma mau. Ayo. Nah, tuh kan. Tuh, Mi, Mami lihat tuh sendiri. Nah, kan. Ibu-ibu ini siapa? Mbak Mani siapa? Hah? Kami berdua korbannya Om Benny. Apa? Korban apa? Ya tuh nggak bener, Mas Uya. Ya, video casting kami disebarin sama dia, Mas. Hah? Video casting? Iya. Ah, cabul ya, Mas. Cabul. Enggak. Saya ada ya buktinya ya. Enggak. Dia tuh cuma itu doang, Mas Uya. Janji doang. Dia bilang saya katanya mau jadi film horor. Tapi mana nggak ada yang sekarang, Mas Uya. Oh gitu? Iya. Kalau aku untuk casting iklan shampoo katanya, Mas. Oh gitu? Iya. Terus disuruh castingnya waktu itu? Suruh buka-buka Mas Uya sama dia. Kenapa mau? Ini fitnah. Saya nggak terima. Saya bisa somasi, saya penjara kamu berdua. Saya ada bukti ya. Buktiin ya. Kita Oke, buktiin. Mian. Gimana Mian? Stop ya lo. Benny, pembohong. Saya minta kampas sekarang. Wah, kalau Mian udah marah ngeri nih. Bener. Ibu harus hati-hati ya, Bu ya. Jangan mau ya sama dia, Bu. Muka-muka cabul kayak gitu. Diam kamu. Ke depan sekarang. Pak. Pan lo. Diam di sini. Diam ya lu. Kemana-mana. Ngapain lo bantah-bantah saya? Kamu siapa? Apa yang lu lakuin di sini? Belakang. Mian apa yang Mian lihat? Mian lihat di sini ada sosok negatif. Mulutnya lebar. Sosok negatif, mulutnya lebar. Matanya besar. Matanya besar, mulutnya lebar. Mian akan coba gambar sosok itu di dalam kanvas ini. Mulut lebar, mata besar. Saya penasaran ah. Apa tuh? Kayak kodok ya, lebih kayak kodok ya Mian. Oh, ada rambutnya. Joker. Ini adanya di sebelah mana Mian? Tepat di sampingnya dia yang membuat semua orang akan tertunduk bahkan percaya dengan omongannya dia. Mulutnya besar, manis agar umpan-umpannya itu nurut pada dia. Aku nggak terima. Ini nggak benar. Wah. Gancurin parah. Hati-hati ya lo. Mian tambah marah ini. Apa? Punya bukti video? Coba kasih panitia, Kasih videonya. Ayo langsung ke panitia. Oh parah dia. Bener ada bukti videonya? Ada Mas Uya. Lihat tuh. Coba, kalau sampai bener ya, coba. Oke, kalau sampai bener nggak bisa ngelak lagi loh apa yang dikatakan Mian. Coba kita putar. Oke, coba kita lihat, Perkenalkan diri dulu ya. Aku mau lihat foto tubuhnya yang cantik gitu ya. Iya, agak ke atas sedikit. Iya, yang sedikit iya, goyang. Iya. Oh, kelihatan tuh. Oke, pose kamu lagi cantik. nah ini ada lagi nih. Iya. Sedikit lagi cantik ya. Kayaknya lebih cantik deh kalau di rambutnya ini ke belakang. Iya. Iya, cantik. Iya. Oh, iya. Iya.
Abis itu apa tuh tadi diminta di stop tuh kenapa? Ngapain tuh? Saya tuh nggak mau ya mas, dia tuh tersebar luas lagi. Saya makin-makin suruh buka-buka semuanya sama dia mas. Itu emang nggak benar, tua bangka juga. Bukan cabul. Tapi kenapa kamu mau aja? Ya kan, dia belok semua. Mian, coba Mian. Gimana Mian? Iya. Tadi yang Mian gambar di sini, ini sosok binatang yang dia pelihara, jin dan setan, supaya apa? Semua orang nurut padanya. Apa yang dia katakan seolah-olah manis, dapat dipercaya. Bahkan dia cukup megang tangannya, wanita itu bahkan terus nurut. Dan setelah video itu muncul, Mian lihat di sini ada hubungan seksual di belakang itu. Benny! Oh, lu kurang ajar ya ternyata. Penjagaan sama bapak itu. Sekarang kembaliin! Gua udah bayar 50 juta sama lu. Lu untung lu belum sama anak gua. Tenang Bu, ini hanya penjagaan Ibu bapak. udah bayar berapa? 50 juta? 50 juta Mas Uya, dia minta untuk DP Kenapa? 50 juta. Untuk ngarbitin anak saya. Wah, ini dia. Maksud Mami. Inilah, ini banyak penipuan-penipuan kayak begini nih sekarang nih. Casting. Orang minta di orbit, maksudnya apa sih maksudnya? Modus lu. Dia janji Mas Uya sama saya, ibu kalau anaknya mau jadi model terkenal lewat saya nanti ibu kasih DP 50 juta. Saya sampai bilang Mas Uya sama dia kalau dia berhasil ngorbitin anak saya. Lu belum anak gua kan? Ibu pencemaran bapak baik. Pencemaran apa? Saya bisa tuntut Ibu. Gue bisa nuntut lu. Cepetan. Sekarang gue minta ganti rugi. Woi, ngapain lo kabur? Kejar! Mami kenapa jahat sih sama Irma? Hati-hati ya. Sekarang banyak banget modus menjanji-janjikan. Orang kalau mau jadi artis ya casting yang benar dan nggak perlu bayar. Nggak perlu ada bayar-bayar. Ya. Ini Ibu Joyce nggak boleh gitu, nggak boleh percaya kayak gitu. Kalau emang anaknya punya kemampuan, emang anaknya pantas jadi model, pasti ada yang make untuk jadi model. Kalau anaknya nggak mau juga jadi paksa, eksploitasi. Nggak ada begitu-begitu Bu. Mas, maksudnya nggak usah ikut campur deh. Lah, gua ngasih nasihat. Kasih tahu juga Ibu. Nggak usah ikut campur ya. Kalian tuh nggak ngerti apa-apa. Saya tuh, ini untuk masa depan anak saya. Untuk masa depan anak saya Mas Uya. Saya mau jadiin dia model, pokoknya mau jadiin dia artis titik. Nggak usah peduli sama orang-orang. Mian. Jujur aja Mian. Udah kamu diam. Obsesi banget. Ada apa Mian dengan ibu ini Mian? Bu, Ini lagi. Orang aneh. Mian minta Samantha sekarang. Samantha. Semua keinginan ingin ibu dapatkan. Akan aku biarkan. Anak-anak gue. Sih. Ngomong apa Mian Samantha? Samantha bilang kalau ibu Joyce ini punya ambisi yang gak kesampaian dan menjadikan Irma sebagai alat untuk mewujudkan keinginannya. Ini orang aneh ya. Berawal Aneh dari gimana? kegagalan ibu sehingga dia menjadikan anaknya sebagai boneka. Relaksasi Bi. Irma, Penasaran nggak kamu apa nggak usah maksudnya mikir ini orang aneh. Ngapain sih kamu peduliin? Lu bilang gue aneh ya? Relax tadi sekarang. Ibu Joyce sini. Biar semua orang tahu Irma ini adalah boneka. Tuh, Ibu relaksasi. Oke Ibu, sekarang izinkan apapun yang terjadi ketika Ibu melihat jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan, fokuskan dan niatkan. Kondisi tersebut membuat Ibu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari ujung kepala sampai ujung kaki. 1, lebih tenang. 2, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan 3, masuk dalam kondisi relaksasi, lebih tenang dan lebih dalam dari sebelumnya. Dan biarkan apapun yang Ibu rasakan, apapun yang Ibu munculkan nanti ketika saya itu 1 sampai 3, akses segala informasi ataupun kejadian di masa lalu dan ceritakan lebih tenang dan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Tetap buka matanya. Oke, Ibu kenapa nih? Punya obsesi apa sama anak Ibu? Saya tuh mau jadiin anak saya Irma model dan artis. Karena itu mimpi saya dulu. Oh ya? Saya berpikir kalau saya nggak jadi model dulu, harus anak saya yang jadi. Oke, emang dulu pernah jadi model bagaimana dulu? Dulu saya sempat merintis model, tapi baru merintis, ternyata saya hamil Irma. Oke. Dan saat itu karena Irma sungsang, akhirnya saya harus operasi sesar. Akibatnya apa? Akibatnya perut saya jadi ada bekas jahitan, dan mimpi saya menjadi model terkenal buyar gara-gara Irma lahir. Oke, terus makanya Ibu ngelakuin apa sekarang sama Irma? Makanya sebagai balasannya sekarang Irma tuh harus mau nurut apa yang saya mau. Saya mau dia jadi model. Nggak peduli saya mau bayar berapa atau si Irma tuh harus
sama sutradara atau produser atau apapun. Yang penting anak saya jadi anak terkenal. Arbi bangunin, Bi. Oke, Bu Joyce. Sekarang saya tutup sampai 3. Semuanya kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Mami jual Irma ke produser-produser. Kamu kenapa sih? Mami aja yang jadi model sana, Mami aja yang jadi artis. Kamu tuh kenapa, Irma? Mami jahat banget sih sama Jahat Irma. kenapa? Kamu nggak usah ngajarin Mami. Mami tuh udah jual Irma ke produser. Irma selama ini udah diam. Coba, Mian, coba Mian. Tenangin Mian. Kenapa Mian? Mian? Gak usah ngajarin Mami. Mian? Mian Irma. kenapa Mian? Ke depan kamu. Irma, ke depan. Irma. Minta maaf. Irma, coba Irma. Mangkok. Mangkok. Biar cepet ini Mian kenapa Mian? Aduh. Darah, Mas. Hah? Muntah darah. Ya. Ih, kok gue merinding gini sih? Aku merinding loh, bener loh, merinding loh. Nah, lagi. Kenapa ini? Bi, coba Bi. Irma, sini Irma. Oke, sekarang Irma, kamu fokus ke depan. Kayak lihat jam, bergerak ke kiri dan ke kanan, niatkan dan fokuskan menjadi diri kamu lebih tenang, nyaman, dan sangat rileks sekali. Dan apapun yang terjadi, lipat gandakan kekuatan nyaman dan rileks tersebut dari ujung kepala sampai ujung kaki menjalar ke seluruh tubuh kamu, dan kondisikan apapun yang terjadi nanti ketika saya hitung 1 sampai 3. Oke, akses segala informasi ataupun memori yang terjadi di dalam kehidupan masa lalu kamu dan ceritakan lebih tenang dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Tetap buka mata. Irma, sebetulnya kamu tuh jadi model tuh suka apa enggak sih? Saya dari kecil dipaksa sama Mami untuk jadi model sama artis. Terus, apa yang dilakukan sama Mami? Aku dituntut jaga berat badan, gak boleh sembarangan makan. Setiap hari aku selalu wajib timbang badan. Terus kalau berat badan lo naik? Kalau berat badan naik, saya langsung disuruh olahraga sama diet. Terus? Sampai saya pingsan. Yang paling ekstrim apa deh? Setiap ngapain gitu loh? Setiap habis makan, saya sengaja disuruh colok-colok mulut supaya muntah. Jadi habis makan colok-colok mulut supaya muntah, jadi makanannya keluar lagi gitu? Iya, Biar apa? Biar jadi badan saya tetap langsing. Wah, ini anoreksia berarti nih. Saya setiap hari disuruh minum serbuk supaya saya tiap hari. Tiap hari? Iya, Mas. Padahal saya suka banget ngemil dan makan, Mas Uya. Saya sangat tersiksa banget. Wah, Bi, kasihan Bi. Dia tersiksa hobi makan, ngemil tapi disuruh begitu kan. Rasanya kayak gimana gitu loh. Tadi dipaksa lama-lama jadi kebiasaan dan dia nggak pengen suruh menjalani itu kan. Makanya badannya kayak gini, Mas. Iya, kalau gua aja malah nikmati hidup aja makan biar tubuh gua gembul. Iya. Coba bisa nggak jadi kayak orang normal gitu? Gak usah deh. Jangan. Ini kasihan kesehatannya juga. Ini anak Kasihan saya. ibu punya penyakit, Bu. Tapi ini anak saya, hak saya Ya, dong. tidak bisa. Ini ibu punya hak, anak ibu juga punya hak untuk hidup. Udah, Bibi, udah. Kerjaan, Bi. Oke. Dia udah gede anaknya. Sekarang saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Boleh ini nggak minta makanan sehat? Makanan sehat. Makanan sehat? Iya. Apa tuh makanan sehat tuh? Obat, vitamin? Makanan-makanan berserat tinggi, sehat. Berserat tinggi? Ya. Oh. Sayur, buah, boleh apa aja. Sayur, buah. Oh, ini ada pisang banana, jeruk orange. Makanan-makanan sehat semua. Salad, ayam bakar. Tuh ayamnya dada kan, bener? Ya. Ada protein. Ada salad, ada buah, ada dada ayam, ada roti. Karbohidrat ada, buah-buahan ada, serat juga. Nah, oke. Sekarang kamu fokus di sini, depan dulu, oke? Oke, sekarang kamu fokus ke makanan yang di depan kamu. Sekarang apapun yang kamu rasakan, sekarang asosiasikan atau bayangkan diri kamu seperti orang normal pada utuhnya. Ketika kamu ingin makan, ya makan. Ketika kamu ingin apapun yang kamu makan, apapun itu, yang terpenting adalah sehat dan bergizi, dan menurut kamu itu adalah dapat mengenyangkan di kamu. Dan bayangkan makanan ini adalah makanan terlezat bagi kamu, dan apapun yang kamu rasakan biarin aja orang mau berkata apapun tentang diri kamu ataupun tentang kesehatan kamu. Yang terpenting kamu udah makan dengan makanan bergizi di depan mata kamu, dan kamu boleh makan selayaknya makan orang normal aja. 1, 2, dan 3. Irma, jangan, jangan Irma. Biarin aja, biarin dia makan.
Gak usah takut dengan kegemukan, biar aja kalau makan, makan aja, nikmatin makan tersebut. Biarin dulu ah. Tapi Mas Uya besok berat badannya bisa naik. Enggak Bu, ini normal. Makan Dia yang sehat daripada anak ibu. Makanan aja. Krempeng nggak ada. Jangan ada rasa bersalah kalau makan tuh nikmatin, jangan ada rasa bersalah. Iya, bisa olahraga teratur kalau mau kurus, diet gizi apa segala macam ya kan? Yang terpenting makan. Irma senang nggak Irma? Sehat bergizi. Seneng banget Mas. Senang banget. Oh enak kan? Oke. Mian gimana Mian? Udah sehat nggak? Udah. Mas. Mian gak akan biarkan ini terjadi. Kenapa Mian? Jika tidak diselesaikan, bahaya. Bisa menyebabkan gila, stres, dan ketenangan dia sendiri. Maksudnya Mian gimana Mian? Tadi Mian kenapa? Mungkin sadarin dulu Irmanya. Oke, sambil makan rotinya atau makan saladnya boleh? Saladnya aja Bang. Oke, sambil Mian makan curiga, Mas saladnya, Uya. rotinya. Dan Ibunya biarkan sendiri. Nanti pada hitungan ketiga semuanya kembali normal dan biarkan kamu menikmati sensasi tersebut membuat diri kamu nyaman, bahagia, dan senang sekali, bahkan lebih percaya diri dengan kondisi badan kamu ataupun berat badan kamu. 1, 2, dan 3. Mian, apa yang Mian rasakan sampai mual-mual begitu? Mian merasakan energi yang sangat kuat yang ditanam di dalam tubuh Irma. Jadi ada sesuatu di tubuh Irma ini? Iya, Mian curiga ibunya sendiri yang sengaja menanam itu. Wah, itu bahaya. Saya minta bambu kuning. Bambu kuning, yellow bambu. Mas Uya, jin, setan, dan ilmu negatif bisa benturan dengan energi alam, tumbuhan, bahkan sinar matahari atau bulan. Oke. Di sini, Mian akan melakukan pembersihan yang ada di dalam tubuh Irma ini. Ke depan kamu. Duduk. Berdiri. Irma. Mian masih penasaran nih, apa yang ada di dalam tubuhnya. Samantha. Pegang Samantha. Sebelum melakukan metode pembersihan, Mian akan tutup aura biar tidak masuk ke dalam lingkungan ini. Mian mendeteksi di bagian tubuhnya ada yang disimpan, Mas Uya. Oke. Yang pertama di bagian kiri, kanan, di area kepala, di daerah muka. Mungkin ini bisa untuk mempercantik Irma terlihat oleh banyak orang. Susuk maksudnya? Iya, sejenis susuk. Dan juga area pinggul belakang biar terlihat seksi, biar di kamera itu terlihat cantik, rupawan. Mian akan tarik energi negatif di dalam tubuhnya. Apa lagi sih ini? Yang disedot apa Mian? Mian baru kali ini nemu benda yang ditanam sangat kuat. Mana bendanya, Mi? Mian minta golok sekarang. Golok? Mi, jangan, Mi. Jangan. Mi, jangan mau diapain, jidatnya digolok. Benda itu sudah masuk ke dalam bambu kuning ini. Terperangkap dan tidak akan bisa keluar lagi. Coba, terus maksudnya diapain goloknya, Mi? Mari kita lihat apa yang ada di dalam tubuh Irma ini. Iya. Masuk ke dalam bambu kuning, terperangkap dan gak akan bisa tertempel lagi. Oke. Semua aura negatif, semua yang dia pasang supaya laku, keras, dan tidak akan ada lagi di dalam tubuhnya.
Oh, sadar. Mi, hati-hati Mi, Mian. Ada kena tangan, Mian. Sepertinya Mian nggak bisa. Mian udah lemah. Mian minta tim untuk kupas bambu ini sekarang, cepatan. Andi. Mian udah lemah. Mas Andi. Mian udah lemas. Cepet nih. Boleh Mian minta bantuan tim sekarang. Suara Mian mulai hilang. Andi, tolong nih, Mian udah lemas. Tolong buka. Lo nggak apa-apa, Mi? Coba Didi. Terus. Wah. Hitam. Itu hitam. Ada bijinya tuh. Ini yang ada di dalam tubuh. Warna silver tuh, keluarin deh. Nih. Tuh. Oh, ini mutiara, Mas. Mutiara. Ini adalah mutiara. Aja Mas Andi. Susuk itu banyak macamnya. Ada emas, intan, berlian, dan mutiara. Ini yang paling kuat. Jangan nyentuh Andi, jangan. Lo kan orang biasa lo. Biasanya susuk ini ditempel di area lautan dengan dukun yang sangat kuat, perjanjian yang sangat kuat. Mian curiga yang pasang ini adalah... Lo pakai susuk lo, Irma? Enggak, Mas. Saya nggak pernah pakai susuk. Hah? Enggak, Mas. Saya nggak pernah pakai susuk. Ah, bohong lo, orang tua ada di lu. Itu ada mutiara. Dari dulu saya nggak pernah pakai dukun, Mas. Ah, masa? Masa tiba-tiba nongol di jidat lo? Ya kan? Disedot kan? Mia, ada apa lagi sih? Ini kayak air got, Mi? Mian merasakan di sini ada darah. Darah apa, Mi? Darah muda? Ayam yang ditumbalkan untuk memasukkan susuk ini. Bahkan Mian merasakan di sini seperti ada jantung ayam yang ditelan. Irma nggak ngaku nih. Ya, memang bukan Irma. Samantha bilang pelakunya adalah ibunya sendiri seperti dia. Ibu Joyce. Ibu jahat banget sih. Mami jahat banget sih. Apa sih, Irma? Ibu benar, Bu? Ah? Apa alasan Ibu naruh itu di tempat anak Ibu? Jawab. Saya tuh, Mas, cuma kepingin kalau anak saya Irma ini jadi model dan disukai oleh semua orang. Jadi lewat apapun dia selalu bisa. Jangan Ibu salah. Ibu minta maaf sama anak Ibu. Salah, Bu. Maaf. Pasti mau baik. Irma, maafin Mami. Maksud Mami tuh baik. Irma udah baik, kecewa, Bu. Mi. Irma udah kecewa, Mi, sama Mami. Irma jangan gitu, Irma. Enggak, Mi. Irma maafin Mami. Enggak. Mami janji nggak begini Irma lagi, udah kecewa sama Mami. Irma maafin Mami. Udah, Mi. Irma nggak mau denger omongan Irma, Mami lagi. Irma. Cuma Sorry cowok-cowok, tapi ini kita ada banyak hal-hal baru yang kita ketahui hari ini ya. Ya akibat obsesi dari seorang tua, akibat obsesi dari orang tua terhadap anaknya terlalu berlebihan, sampai akhirnya mengorbankan anaknya sendiri. Ibu ini maksudnya dibilang menurut dia baik, tapi tidak ada baik-baiknya menurut saya. Ya itu niat baik, cara salah, jadi tetap aja salah. Ya, gitu loh, ngerti kan? Ya udah, ini jadi pelajaran ya buat kalian semua ya. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi nanti besok. Saya Uya Kuya. Darbi. Saya Mian. Ketemu lagi besok di Gadis Tangan.